Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini semoga kita dalam lindungan Allah. Semoga apa yang kita lakukan dalam dunia ini termasuk tergolong ibadah, dan semoga dalam tuntunan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita akan membahas kisi-kisi PAI kelas 12 ya. Langsung saja. Yang pertama adalah peristiwa yang terjadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala. Yang kedua adalah, nah ini kalian bisa memahami ya, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Nah itu apakah hancurnya alam semesta, bangkitnya manusia, atau yang lain? Nanti silakan dicari. Kemudian perhitungan hisab manusia ditunjukkan dengan jadi tolak ukur dari perhitungan atau hisab Allah itu apakah dari perbuatannya, apakah dari yang lain ya, silakan nanti bisa dipahami. Kemudian urutan-urutan tempat ya, tempat kehidupan manusia setelah kematian. Nah itu dimana, apakah alam kubur, apakah langsung ke padang mahsyar atau ke yang lain, silakan bisa dipelajari. Urutan tempat kehidupan manusia pasca kematian atau setelah kematian adalah, nah ini saya sebutkan contohnya, contoh jawabannya: alam barzah, padang mahsyar, hisab, surga dan neraka. Nah ini kalian nanti bisa dicari. Selanjutnya, perilaku sebagai pencerminan keimanan ya, nanti kamu bisa pahami. Kemudian dalam Quran surat Al-Imran ayat 191 dijelaskan bahwa ulil albab selalu mengingat Allah ketika ketika sedang apa? Ya, dalam Quran surat Al-Imran ayat 191 dijelaskan bahwa kita itu harus mengingat Allah ketika dalam apa saja. Apakah ketika sedang susah, apakah sedang senang, ataukah yang lain ya, menurut Quran surat Al-Imran ayat 191. Allah SWT adalah zat yang maha kuasa, tidak ada satupun kekuatan yang menandinginya. Allah SWT menciptakan semua yang dikehendaki, termasuk bumi dan seisinya, perubahan siang menjadi malam dan sebaliknya. Ya, ini tertulis dalam firman Allah ya, nanti kamu bisa pelajari Al-Imran ayat 188, Al-Imran 189, Al-Imran ayat 190, Al-Imran ayat 191, dan Al-Imran ayat 192. Kamu bisa buka, bisa dibaca artinya ya. Allah adalah zat yang maha kuasa, tidak ada satupun kekuatan yang menandinginya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang dikehendaki, termasuk bumi dan seisinya. Ya, perubahan siang menjadi malam dan sebaliknya. Lanjut. Kamu bisa menyebutkan perilaku-perilaku yang demokratis. Itu contohnya apa ya? Karena soal ini kamu diminta untuk menunjukkan perilaku yang demokratis. Ya. Tuh, pahami dan nanti dibaca bab tentang demokratis. Dalam musyawarah, apabila terjadi perbedaan pendapat, sebaiknya, itu bagaimana ya ketika kita dalam musyawarah, sebaiknya itu bagaimana, apa sih yang sikap yang harus kita lakukan. Nasihat yang disampaikan Luqmanul Hakim kepada putranya antara lain, nah ini nasihat dari Luqmanul Hakim itu apa saja ya, nanti kamu bisa paham.
Dan memberikan nasihat kepada diri sendiri dapat dilakukan dengan memberikan nasihat kepada diri sendiri dapat dilakukan dengan cara seperti apa? Apakah kita harus merenung dengan kesalahan atau menyalahkan diri sendiri atau berbuat kebaikan jika sudah diperlukan atau melakukan introspeksi diri. Lanjut, fenomena alam seperti api itu sifatnya panas dan membakar. Matahari terbit dari ufuk timur dan terbenam di ufuk barat, serta adanya pergantian siang dan malam merupakan contoh dari ini ya, gampang sekali ada apakah sunnatullah kauliyah, sunnatullah kauniyah atau sunnatullah alamiyah atau lauhil mahfud. Ini termasuk yang tadi saya bacakan itu termasuk jenis apa. Beriman kepada qada dan qadar Allah berarti ya beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Kita itu maksudnya bagaimana? Apakah berarti percaya bahwa Allah itu bersifat Rahman Rahim, ataukah meyakini sepenuh hati bahwa ketetapan Allah itu pasti berlaku? Lanjut, Allah berfirman yang maksudnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Itu termasuk apa? Ya, berarti kita itu harus berikhtiar secara maksimal, selanjutnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Tanda-tanda seorang mengimani hari akhir diantaranya adalah, nanti bisa dicari ya, bisa dibaca kembali. Tanda-tanda seorang mengimani hari akhir diantaranya adalah apakah selalu berusaha ikhlas dalam melakukan pekerjaan, selalu mengingat tanda-tanda datangnya hari akhir dengan baik, atau takut menghadapi kematian. Ini saya ulangi, tanda-tanda seorang mengimani hari akhir di antaranya adalah yang jelas kita harus selalu berusaha ikhlas dalam melakukan pekerjaan ya, di antara pilihan yang ada di sini. Jangan takut, malah kita itu kalau mengimani hari akhir jangan takut menghadapi kematian. Sebab segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian padang mahsyar adalah tempat, ini tempat apa ya? Apakah berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan? Apakah manusia memperoleh pengampunan? Atau berkumpulnya para ahli neraka? Atau berkumpulnya para ahli surga? Itu padang mahsyar. Lanjut, hari perhitungan amal baik dan buruk disebut ya, ini ya, hari perhitungan. Ingat kata kuncinya adalah perhitungan ya, kalau perhitungan ya berarti katanya adalah hisab ya, berarti yaumul hisab. Lanjut, jembatan yang membentang dari mahsyar sampai surga disebut ya, ini jembatannya. Ada yang mengatakan siratal mustaqim, ada yang ya nanti kamu bisa baca sendiri. Ini 13. Ada 5 alam yang telah, sedang dan akan dialami manusia. Urutan kelima alam tersebut adalah, ini ya, apakah alam azali, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat, ataukah alam rahim atau kandungan, dunia, alam kubur, barzah, dan akhirat ya, ataukah zaman atau alam azali, barzah, dunia, kubur, dan akhirat. Azali itu apa? Azali itu zaman dimana belum terjadinya apa-apa, yaitu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alam yang paling pertama ya. Ada 5 alam yang telah, sedang, dan akan dialami manusia ya, berarti kalau saya buatnya adalah alam azali, alam yang paling utama, yang paling duluan. Kemudian alam rahim atau alam kandungan kita sebelum dilahirkan. Kemudian setelah kelahir dunia disebut alam dunia, dan ketika kita meninggal akan
masuk barzakh atau alam kubur. Setelah itu akan dibangkitkan kembali dan masuk ke alam akhirat. Lanjut. Malaikat yang menanyai manusia dalam kubur adalah malaikat, wah mudah sekali ya, biasa kita bahas adalah malaikat Mungkar dan Nakir, malaikat yang menanyai di alam kubur. Diciptakannya langit, bumi, siang dan malam merupakan tanda kebesaran Allah bagi siapa saja, bagi orang yang berpikir, apakah bagi orang yang mau percaya, ataukah bagi orang yang takwa. Diciptakan langit, bumi, siang dan malam merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang yang titik-titik ya. Lanjut, Allah menyuruh kita senantiasa bermusyawarah dalam urusan ya, apa saja tuh dalam bermusyawarahnya, apakah dalam urusan ukhrawi akhirat, apakah dalam urusan duniawi, ataukah urusan manusia, ataukah urusan ibadah, ataukah urusan harakoh yang lain ya. Lanjut, Islam menjunjung tinggi sikap toleransi dan demokrasi sejauh tidak bertentangan dengan kita boleh tuh bertoleransi dan berdemokrasi selama tidak bertentangan dengan apa? Iya, tentunya dengan akidah ya. Tidak boleh itu kalau dalam akidah kita itu ya bertoleransi atau ikut ya berbagi akidah itu tidak boleh. Lanjut. Contoh konsep Allah yang pasti adalah ini ya, yang pasti nih, yang pasti datang. Ya, sebab dalam dunia itu kan sesuatu yang pasti datang adalah kematian. Ya, kaya atau miskin itu kita bisa jadi kaya, bisa jadi miskin, ya, bisa jadi sehat, bisa jadi sakit. Itu hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas kalau yang pasti adalah hidup matinya manusia ya. Kalau kita bekerja dengan giat akan mendapat hasil yang baik itu pasti ya, bisa berubah. Tapi kalau konsep yang pasti adalah kematian. Lanjut. Iman kepada qada dan qadar dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah karena dialah yang telah mengatur jalan manusia. Ataukah stabilisator dalam hidup, ataukah penanda bahwa manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Iman kepada qada dan qadar dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah karena dialah yang telah mengatur jalan hidupnya manusia. Lanjut. Pernyataan berikut yang tergolong takdir mu'alaq. Nah, kita akan membahas tentang takdir mu'alaq ya. Takdir mu'alaq apa? Takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat dirubah. Sedangkan takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dirubah. Selama kita mau ikhtiar, selama kita mau berusaha, pasti takdir Allah itu bisa berubah karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya, kemudian lanjut nih. Apa perbedaan qada dan qadar ya? Qada dan qadar perbedaannya apa? Ya, kalau qada adalah ketentuan Allah sebelum terjadi, sedangkan qadar adalah ketentuan Allah setelah terjadi. Sebutkan macam-macam hari akhir dan jelaskan ya. Kamu bisa pahami, bisa cari macam-macam hari akhir, mulai dari hari kiamat, kemudian yaumul ba'as, yaumul hisab, yaumul mizan, kemudian yaumul mahsyar, yaitu disebutkan dan dijelaskan apa itu yaumul mizan, apa itu yaumul hisab. Di antara kiamat sughra dan kiamat kubro, roh manusia menanti alam. Nah ini nih ya, di antara kiamat sughra dan kiamat kubro ya, roh manusia itu berada di mana, sedang ngantri atau sedang menunggu di mana ya. Biasanya kita sebut dengan nama alam kubur atau alam barzakh. Itu di mana antara kehidupan si roh itu meninggal, setelah meninggal dunia, kemudian menunggu yaumul
Paus ya, itu ada di alam kubur atau alam barzah. Kemudian tulislah nama-nama malaikat dan tugasnya ya, ini mudah ya. Semangat, tugas-tugas malaikat ada 10 itu, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Malik, Atid dan Ridwan. Rokib, Atid, Malik dan Ridwan. Ya, mungkin itu dari saya. Apabila bermanfaat, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe dan komen. Barangkali ada penjelasan saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya karena saya hanya manusia biasa. Kejelekan datangnya dari saya, sedangkan kebaikan, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semangat, semoga kita sehat selalu, sukses selalu. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.